Itu pernah diceritakan Imam Malik radhiyallahu anhu sidin belajaran. Lalu ada orang bang. Nah, di antara murid sidin ada yang berdiri nang sembahyang. Ini tak guru sidin. Uga sidin nang ikam duduk lebih abdal daripada nang ikam datangi itu. Nah, daripada sembahyang berjamaah di awal waktu. Fi anna qalilal ilmi khairum min katsiril ibadah, bahwa sedikit ilmu lebih baik daripada banyak ibadah. Disebutkan bagi Rasulullah dua orang laki-laki, salah satunya ahli ibadah, salah satunya itu ahli menuntut ilmu. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fadlul alim 'alal 'abid ka fadli 'ala adnakum, kelebihan orang yang banyak menuntut ilmu atas orang yang banyak ibadah seperti kelebihanku atas orang yang paling rendah di antara kalian. Derajatnya, martabatnya. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, bainal 'alim wal 'abid 100 darajah. Antara orang yang berilmu dan ahli ibadah, antara orang yang menuntut ilmu dan orang yang beribadah, itu 100 derajat jaraknya. Lebih tinggi orang yang banyak menuntut ilmu. Baina kulli darajatain hudrul jawadil mudammar, antara tiap-tiap 2 derajat itu larinya kuda yang terlatih. 70 sanatan, 70 tahun. Jadi jauh artinya kemuliaan yang didapat oleh orang yang banyak menuntut ilmu daripada orang yang hanya banyak beribadah. Zakarahu bil ihya. Wa warada aidan marfu'an, majlisu fikhin khairun min ibadati 60 sanah. Majlis mempelajari agama lebih baik daripada beribadah 60 tahun. Wa anhu sallallahu alaihi wasallam, khairu dinikum aisaruhu, paling baik agama kamu itu adalah yang paling mudah. Wa khairul ibadah, dan paling baik ibadah al-fiqhu, yaitu memperdalam agama, memperpaham agama. Wa an Abi Dzar radhiyallahu anhu qala qala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Abu Dzar, wahai Abu Dzarrin, la antak dua ata'allama ayatan min kitabillah khairun laka min an tusalliya mi'ata rak'atin, bahwa engkau pergi maka engkau belajar 1 ayat Al-Quran lebih baik bagi engkau daripada engkau sembahyang 100 rakaat. Ayat Al-Quran kita pelajari. Wala antak dua fatu'allima baban minal ilm umila bihi aw lam yu'mal khairun min an tusalli al-rak'atin, bahwa engkau pergi maka engkau mengajarkan 1 bab dari ilmu, baik ilmu itu diamalkan orang atau tidak diamalkan orang, lebih baik daripada engkau sembahyang 1000 rakaat. Itu hadisnya hasan, artinya kada dhaif, hadisnya kada itu kalau dipertanggungjawabkan. Wa an Abi Dzar wa Abi Hurairah radhiyallahu anhuma qala, babun minal ilmi, 1 bab daripada ilmu, nata'allamuhu yang kami pelajari, ahabbu ilaina, lebih kami sukai, min mi'ati rak'atin tatawwu'a, dari 100 rakaat sunat. Wababun minal ilmi, 1 rakaat dari ilmu, nu'allimuhu, yang kami ajarkan, umila bihi aw lam yu'mal, diamalkan orang dengan ilmu itu atau tidak,
ahabbu ilaina, lebih kami cintai min mi'ati rak'atin, daripada 100 rakaat tatawuan sunat. Wa qad zahara bima dzakarnahu, sungguh jelas dengan apa yang telah kami jelaskan, kami sebutkan, annal istighala bil ilmi, bahwa bekerja dengan ilmu, menuntut ilmu, belajar atau mengajarkan ilmu agama atau membahas muzakarah ilmu agama, afdalu, lebih afdal min nawafilil ibadatil badaniyah, daripada ibadah-ibadah sunat badani, min salatin, sembahyang, wa siyamin, puasa, wa tasbihin, tasbih, wa du'ain, du'a, wa nahwi dzalik. Orang puasa sunat, tapi kada kawa belajar, kada kawa mengajar, kada kawa mutalaah karena puasa. Andanan saya kong kada puasa, cumanya kawa belajar ilmu, jauh afdalnya orang yang belajar tadi walaupun dia kada puasa sunat. Walaupun kada puasa sunat. Lianna naf'al ilmi, karena manfaat ilmu, ya ummu sahibahu wan nas, mengumumi dirinya dan orang lain. Wan nawafilul badaniyah, sedangkan sunat-sunat badan kayak sembahyang, puasa, maksuratun, terbatas, ala sahibiha, atas orang yang melakukannya. Wa li'anna al-ilma, karena ilmu, musahhihun li ghairihi, membaguskan bagi yang lainnya, minal ibadat, daripada ibadat. Fahiyya ibadat tabtakiru ilaih, berhajat kepada ilmu. Wa tatawaqqafu alaih, dan terhenti ibadah atas ilmu. Wa la yatawaqqafu huwa alaiha, sedangkan ilmu tidak terhenti atas ibadah. Wali'annal ulama, bahwa orang-orang yang punya ilmu, warasatul anbiya, pewaris para nabi alaihim assalatu wassalam. Walaysa dzalik lil muta'abbidin, dan tidak adalah demikian bagi orang yang ahli ibadah. Orang ahli ibadah bukan pewaris nabi. Kalau orang banyak punya ilmu, ahli ilim, pewaris nabi. Wali'anna ta'atal alim, dan bahwa taat kepada orang alim wajibatun, wajib, ala ghairi, atas selainnya, bihi, pada ilmu itu. Wali'anna al-ilma, dan bahwasanya ilmu, yabqa atharuhu ba'da mauti sahibih, tetap bekasnya sesudah mati orangnya. Wa ghairuhu, selain ilmu, minan nawafil, daripada yang sunat-sunat, sembahyang, puasa, tanqati'u, terputus, bimauti sahibih, dengan mati orangnya. Wali'anna fi baqa'il ilm, bahwasanya pada kekalnya ilmu, ihya asy-syariah, menghidupkan syariat, wa hifdza ma'alimil millah, menjaga ilmu-ilmu agama. Intaha. Zakara dzalik Ibnu Jamaah fi tazkiratih. Wa mimma yadullu aidan ala rujhanil ilm wa afdaliyatihi ala sairil ibadat al-qasirah, ma dzakara Ibnu al-Hajj al-Maliki fi kitabih al-Madkhal. Sebagian yang menunjukkan atas menangnya ilmu dan afdalnya atas sekalian ibadat, ibadat yang pendek seperti sembahyang sunat, puasa sunat. Nah itu sebagaimana yang disebutkan oleh Ibnu al-Hajj dalam kitabnya Al-Madkhal. Qala rahimahullah, warada fil hadis anhu sallallahu alaihi wasallam annahu qala, ma a'malul birr fil jihad illa kabaskatin fi bahrin. Tidak adalah amal kebaikan kalau dibanding dengan jihad fi sabilillah, melainkan seperti satu kali beludah di laut. Laut itu laksana pahala ibadahnya jihad, sedangkan yang lainnya seperti meludah. Siapa ada beludah itu banyaknya, banyak liur itu. Wa ma a'malul birri wal jihad, dan tidak ada amal kebaikan dan jihad fi talabil ilm, dibanding menuntut ilmu, illa kabaskatin
fi bahrin, kecuali seperti sekali meludah di laut. Intah. Wa kana al-imamani Sufyan az-Zawri wa Syafi'i yaqulani laisa syai'un ba'dal fara'id afdala min talabil ilm. Tidak ada sesuatu sesudah yang fardu-fardu yang lebih afdal daripada menuntut ilmu. Jadi sesudah sembahyang fardu, yang paling afdal adalah menuntut ilmu. Makanya kalau kita belajaran jam ini, misal kita belajaran Mbah Maghrib belajar orang Bang Isa, apakah kita lebih baik meneruskan belajaran atau berhenti karena sembahyang Isa di awal waktu, mana ganal pahalanya? Lebih baik meneruskan pelajaran itu. Lebih baik meneruskan pelajaran itu daripada berhenti sembahyang Isa berjamaah di awal waktu. Karena paling afdal ibadah sesudah sembahyang fardu adalah menuntut ilmu. Misalnya pengajian ma'al alam Mbah Maghrib urang Bang, tarusakan aja dia pukul 8 bisa kada Bapak. Lebih afdal itu. Itu pernah diceritakan Imam Malik radhiyallahu anhu sidin belajar. Lalu ada orang Bang. Di antara murid sidin ada yang berdiri nak sembahyang, minta guru sidin. Uga sidin nang ikam duduknya lebih afdal daripada nang ikam datangi itu. Daripada sembahyang berjamaah di awal waktu. Karena tidak ada ibadah yang lebih afdal sesudah yang fardu daripada menuntut ilmu. Wa kana sayyiduna al-imam Abu Ja'far Muhammad al-Baqir radhiyallahu anhu yaqul alimun yuntafa'u bi ilmi afdalu min alfi abid. Seorang alim yang diambil manfaat ilmunya lebih afdal daripada 1000 orang ahli ibadah. Wa qala sayyiduna al-imam Ahmad ibn Zain al-Habashi radhiyallahu anhu mas'alatun min al-ilm khairun min mi'ati ibadah. Satu masalah yang kita pelajari daripada ilmu lebih baik daripada 100 ibadah sunat yang maksurah, artinya ibadah sunat yang hanya untuk diri sendiri seperti puasa sunat, sembahyang sunat. Nah itu. Wa man yatlubul ilma, orang yang menuntut ilmu khairun, lebih baik mimman yajtahidu, daripada orang yang bersungguh-sungguh bila ibadah pada ibadah lailahu wa naharahu, sepanjang malam dan siang. Wa qad nafa'allahu bih sa'atun min 'alimin khairun min kadza wa kadza sanatan min ghairihi walau kana 'abida intah. Satu saat daripada orang alim lebih baik dari sekian-sekian tahun dari orang lainnya, walaupun orang lain itu ahli ibadah. Jadi satu anugerah, satu nikmat, satu pemberian Tuhan yang sangat besar yang kada ternilai harganya bagi manusia-manusia yang diberi Allah hidayah untuk menuntut ilmu agama itu. Itu nikmat agung yang wajib disyukuri. Nikmat yang sangat besar yang wajib disyukuri adalah dibukakan Tuhan hati kita untuk datang ke tempat majelis ilmu menuntut ilmu. Dan ini hanya Allah berikan kepada segelintir manusia. Hanya segelintir. Kalau harta orang kafir diberi Tuhan, orang kada sembahyang diberi Tuhan. Jabatan orang fasik diberi Tuhan, orang murtad diberi Tuhan. Tapi kalau untuk terbuka hati menuntut ilmu, ini hanya diberi Tuhan kepada aulianya, kekasih-kekasihnya, kepada orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Fata'ammal rahimakallah hadhihi an-nusus wal adillah wal athar. Pikirkanlah, semoga Allah memberi rahmat kepada engkau akan ini nas, dalil, athar. Ta'rif min dzalik, engkau kenal dari yang demikian. Annal ilma, bahwa ilmu, ta'allumahu, belajarnya, wa ta'limahu, mengajarnya, arfa'u wa abdalu min sa'il a'mal allati yutaqarrabu biha ila Allah ta'ala rabbil bariyat. Paling tinggi, paling afdal
dari sekalian amal yang dijadikan kedekatan dengannya kepada Allah Ta'ala, Tuhan alam semesta. Bahwa itu belajar, mengajar min a'zamil ibadat, paling besar ibadat, wal fadhailil mustajadat, dan fadilah-fadilah yang baik. Wa anal istighala bihi, bahwa bekerja dengan ilm min afdalit taat, paling afdal taat. Hatta haji sunat, umrah sunat, nang sunat-sunatnya tuh. Amun aku naik haji sunat, aku ketinggalan pelajaran mungkin sekian minggu, pahalanya gana menuntut ilmu itu daripada berhaji sunat itu. Mencari pahala, mencari rame, lain lagi kisahnya. Umrah sunat, mana gananya menuntut ilmu, duduk sajam aja menuntut ilmu, beratus kali umrah karena menyamai. Kecuali nang wajib, lain kisah. Umrah wajib lain, haji wajib, ini nang sunat. Orang yang dibukakan Allah hatinya untuk menuntut ilmu, itu alamat dia husnul khatimah. Alamat husnul khatimah. Hatinya ketujuh nangari pengajian ilmu agama, ketujuh datang ke tempat pengajian agama. Tandanya orang ini bakal husnul khatimah, tandanya bakal orang ini penghuni surga. Dan Allah Subhanahu wa taala memberikan anugerah utuh, anugerah keterbukaan hati menuntut ilmu ini kada semua orang diberi Allah. Barangkali kita serumah ada 5 orang, mungkin ada 2 orang yang suka menuntut ilmu, yang lainnya kada suka. Padahal darahnya sama, keturunannya sama, abahnya sama, tapi Allah memberikan keterbukaan hati menuntut ilmu itu benar-benar kepada orang yang sudah dipilihnya. Wa aula ma umpiqat fihi nafaisul awqat, dan paling aula, paling berhak yang digunakan padanya waktu-waktu yang berharga itu. Wa annal ulama, bahwasanya ulama afdalun nas, paling afdal manusia, wa arfa'uhum, paling tinggi qadran kadarnya, wa ahsanuhum, paling baik di antara mereka zikran sebutannya, wa asyrafuhum fakhra, paling mulia di antara mereka kemegahannya. Qala al-Imam Al-Hasan Al-Basri rahimahullah, sariru kalamil alim tasbih, gurisan pinah orang yang alim itu tasbih, sama dengan ucapan subhanallah. Wa kitabatul ilmi, menulis ilmu. Ini kita belajar nih kan, ditulis, didabit, oh ini artinya, nah didabit nih. Wan nadharu bihi, memandang padanya itu alim, ibadah. Wa midaduhu, tintah-tintahnya kadami syahid, seperti darah syuhada, disamakan Allah di akhirat. Tintah-tintah yang kita habiskan menulis ilmu itu nilainya sama dengan darah yang dikeluarkan para syuhada membela Islam, sama. Wa idza qama min qabrihi, bila mana dia bangun dari kuburnya orang alim itu, nazara ilaihi ahlul jama', memandang kepadanya orang-orang mahsyar. Wa yuhsyaru ma'al anbiya, dan dia diutus dihalau beserta para nabi. Qala fi bahjatiz zaman, wa kana sayyiduna al-imamul jalil Ahmad ibn Zain al-Habashi radhiyallahu anhu wa nafa'ana bih yu'azzimul ilma. Ahmad bin Zain ini sangat mengagungkan ilmu, al-ghayata wan nihayah, kesudahan dan ujungnya. Wa yusni ala ahli sin, memuji atas orang-orang yang berilmu, ghayatas sana, kesudahan memuji. Wa yukrimuhum, Ahmad bin Zain ini memuliakan orang yang punya ilmu. Wa yubajjiluhum, menghormati membesarkan orang yang menuntut ilmu, ghayatat tabjil wal ikram, bersangatan memuliakan. Wa yushiru, dan mengisyaratkan ila annal khaira kullah, kebaikan itu seluruhnya fi talabil ilm, pada menuntut ilmu. Wa anna sa'atan minhu, bahwa satu saat daripada menuntut ilmu, ta'dilu ibadatal umur, menyamai ibadah seumur. Intaha.
Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu la an u'allima baban min al-'ilm bi amrin aw nahyin ahabbu ilayya min 70 ghazwatan fi sabilillah, bahwa aku mengajarkan satu bab dari ilmu, baik itu ilmu yang isinya perintah Allah atau larangan Allah, lebih kusukai daripada ikut berperang 70 kali berperang. Wa su'ila sayyidina al-imam Sufyan al-Thawri rahimahullah 'anil rajul yagzu ahabbu ilaika aw yata'allamu al-Qur'an. Mana pian katujuhnya orang nang empat berperang orang nang menuntut ilmu Al-Qur'an. Wa qala menjawab Sufyan Thawri yata'allamu al-Qur'an. Lianna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamahu. Al-Faslul Khamis, pasal yang kelima, bi fadli talabatil ilm wal mutafaqqihin bid-din, pada keutamaan penuntut ilmu dan mempaham pada agama. An Anas radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man kharaja fi talabil ilm fa huwa fi sabilillah hatta yarji'a. Orang yang keluar rumah menuntut ilmu, dia itu adalah fi sabilillah sampai dia pulang ke rumahnya. Andai kata di tengah jalan dia mati sebagai sabilillah. Wa qala sallallahu alaihi wasallam man ghada ila al-masjid la yuridu illa an yata'allama khairan aw yu'allima kana lahu ka ajri hajjin tammatin hajjatuhu. Barang siapa berangkat ke masjid tidak ada tujuan selain hanya belajar ilmu atau mengajar ilmu, pahalanya sama dengan orang naik haji sempurna. Ujar Rasulullah. Itu ada betah lagi. Wa an Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma qala qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam al-ghuduw war-rawah fi ta'allumid din khairun 'inda Allah min al-jihad fi sabilillah. Fisabilillah, pulang pergi menuntut ilmu agama lebih baik di sisi Allah daripada jihad fisabilillah. Wa qala alaihi salatu wassalam man tafaqqaha fi dinillah azza wa jalla kafahu Allahu ma ahamma. Siapa-siapa yang belajar ilmu agama Allah, siapa-siapa ujar Nabi kita yang belajar ilmu agama Allah, Allah cukupkan akan dia yang ia pikirkan, yang ia pentingkan. Artinya kebutuhannya dicukupi Allah. Wa razaqahu min haitsu la yahtasib. Allah memberikan dia rezeki dari yang tak terduga-duga. Warada fil athar fa inna Allah takaffala li talibil ilm bi rizqihi. Allah menjamin bagi orang yang menuntut ilmu itu rizkinya. Qala Sayyidina al-Habib Abdullah bin Alawi al-Haddad nafa'allahu bih, hadha takaffulun khasun ba'da at-takafful al-'am alladhi takaffala Allah bihi likulli dabbatin bil ard. Maksudnya Allah menjamin rezeki orang yang menuntut ilmu itu adalah jaminan khusus. Memang semua makhluk dijamin Allah rezekinya. Kalau menuntut ilmu itu ditambah jaminan. Wa yakunu ma'nahu, maka jadilah artinya ziyadat taysir, ditambah kemudahan datangnya rezeki. Wa raf'al mu'nah wal kulpah, diangkat kesusahan, diangkat kepayahan pada mencari rezeki, wa husulihi, dan hasilnya rezeki. Wa min kalami Sayyidina al-Arif bil Habib Ahmad bin Zain al-Habsyi nafa'ana Allah bih, idza kana lil insani fahmun bil ilm, bila mana bagi manusia itu ada paham ilmu, wa manahahu Allahu himmatan bi talabihi, Allah berikan kepada dia kegemaran, keinginan pada menuntutnya, fadzalika aqwa sababin li husulir rizq, itu paling kuat sebab untuk datangnya rezeki. Wala amfa'alahu min dzalik, dan tidak ada yang lebih bermanfaat daripada yang demikian. A'ni talabul ilm, menuntut ilmu. Payam bagi ayyasrifa hammahu
sayogianya dia mencurahkan pikirannya, kesungguhannya bitalabihi pada menuntut ilmu, wala yatakallafa talab rizki, dan tidak bersusah payah mencari rezekinya. Fasaufa yukfa, selagi dicukupi, wa yulsaqu ilaih, dan dihalau itu rezeki kepadanya. Lianna Allah takaffala li talibil ilm bi rizqi, karena Allah menjamin bagi orang yang menuntut ilmu itu dengan rezekinya.